Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anak kelas 9 SMP Negeri 47 Samarinda dimanapun kalian berada. Pada pertemuan saat ini kita akan melanjutkan materi bab 5 bagian B yang berjudul permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Selamat belajar. Baik, kita lanjutkan materi kita bab 5 bagian B yang berjudul permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Menurut Suryono Sukanto, nah ini gambar Bapak Suryono Sukanto, beliau mengatakan masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Bentrokan antar unsur-unsur yang dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Nah, jadi sekali lagi masalah sosial ini muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Artinya ada ketidaksesuaian antara nilai dan realita. Masalah sosial dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis faktor penyebab. Yang pertama, faktor ekonomi. Permasalahan sosial yang disebabkan oleh faktor ekonomi, misalnya karena tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran, tidak tercukupinya kebutuhan hidup, terutama makanan, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan kesehatan. Yang kedua, faktor budaya. Kebudayaan yang berkembang saat ini banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta masuknya budaya asing. Gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing juga memicu munculnya masalah sosial. Faktor ini harus mendapat perhatian secara serius karena kebudayaan pada suatu negara dapat mencerminkan kebiasaan masyarakatnya. Mempelajari atau mendalami pendidikan agama dapat mencegah, menyadarkan, ataupun menyaring budaya asing yang masuk. Yang ketiga, faktor biologis. Faktor ini dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial seperti kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Atau kalau zaman saat ini, misalkan adanya penyakit menular COVID-19. Hal ini terjadi karena kurangnya fasilitas-fasilitas kesehatan yang layak dan dapat terjadi juga karena kondisi ekonomi maupun pendidikan masyarakat yang tidak mencukupi. Jadi, sebagian besar kondisi dari biologis masyarakat mudah terjangkit penyakit. Untuk solusinya pada saat ini dengan cara meningkatkan fasilitas-fasilitas kesehatan dan memberikan pengetahuan pada setiap anggota masyarakat tentang pencegahan serta memberi pengetahuan pentingnya pola hidup sehat maupun pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Atau kalau di zaman COVID-19 saat ini kita kenal dengan istilah 3M. Masih ingat anak-anak apa itu 3M? Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mencuci tangan. Yang keempat, faktor psikologis. Selain ketiga faktor sebelumnya, ada juga faktor psikologis. Masalah dari faktor ini dapat muncul jika psikologis suatu masyarakat sangat lemah. Faktor psikologis juga dapat muncul jika beban hidup yang berat misalnya dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang ada di daerah perkotaan, pekerjaan yang menumpuk sehingga menimbulkan stres. Lalu dapat menimbulkan luapan emosi yang nantinya dapat memicu konflik antar anggota masyarakat. Inilah anak-anak yang menjadi 4 jenis faktor penyebab daripada masalah sosial yang ada di Indonesia. Untuk lebih mendalami kondisi budaya pada masyarakat Indonesia, kita dapat mengidentifikasikannya dengan membandingkan pendapat C. Kluckhohn
dalam bukunya yang berjudul Universal Categories of Cultures, mengemukakan adanya unsur-unsur kebudayaan secara universal yang dapat ditemukan di seluruh dunia, baik pada kelompok masyarakat tradisional sampai dengan masyarakat modern, atau pada masyarakat yang hidup pada zaman praaksara sampai dengan zaman sekarang. Unsur-unsur ini merupakan bagian dari sistem sosial budaya yang terdiri atas hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sistem agama, kepercayaan, atau religi, dan upacara keagamaan. Pelaksanaan ibadah dalam kehidupan bermasyarakat sudah menjadi kebiasaan atau budaya, terutama dalam rangka memperingati hari-hari besar agama. Begitu juga peristiwa-peristiwa sakral yang tata caranya berlandaskan ajaran agama atau upacara keagamaan, seperti peristiwa kematian, kelahiran anak, pernikahan, khitanan, dan lain-lain. Berbagai aktivitas masyarakat dalam menyelenggarakan upacara keagamaan tersebut memerlukan adanya sikap tolong-menolong, kerjasama, dan toleransi antar umat agama, baik yang seagama maupun yang berbeda agama. Hal ini dapat menghindari terjadinya konflik, namun dan akan memperkuat sistem sosial budaya dalam masyarakat. 2. Sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Masyarakat diartikan sebagai sekelompok orang yang membentuk suatu sistem semi tertutup, di mana sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Secara umum, masyarakat merupakan sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu tempat atau wilayah. Organisasi-organisasi kemasyarakatan saat ini telah tumbuh dan berkembang seiring dengan era reformasi, yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada warga negara Indonesia untuk berserikat dan berkumpul. Apalagi dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 28 dan pasal 28E ayat 3. Maka dalam pelaksanaannya, setiap ormas harus berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, sistem pengetahuan. Salah satu permasalahan yang muncul saat ini adalah terjadinya berbagai kecurangan dalam memperoleh ilmu pengetahuan, misalnya menyontek dalam ujian, jual beli kunci jawaban, jual beli ijazah tanpa mengikuti pendidikan, menyalahgunakan ilmu pengetahuan untuk kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Yang keempat, bahasa. Bahasa merupakan alat penyampai pesan, baik lisan, tulisan, maupun lambang-lambang tertentu. Bahasa merupakan suatu sistem bunyi dan jika digabungkan melalui aturan tertentu dapat menimbulkan arti yang dapat ditangkap oleh semua orang. Yang kelima, sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian merupakan cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari dalam pemenuhan kebutuhan dan menjadi pokok penghidupan baginya. Sistem mata pencaharian disebut juga sistem ekonomi. Permasalahan yang muncul dalam sistem mata pencaharian saat ini diantaranya masih banyak masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, misalnya dengan melakukan pencurian, perdagangan barang-barang terlarang, dan lain-lain. 6. Sistem teknologi dan peralatan. Salah satu masalah pokok dalam sistem teknologi dan peralatan ini adalah masih banyaknya barang-barang peralatan dan teknologi yang harus diimpor dari luar negeri. Hal tersebut merupakan tantangan bagi masyarakat Indonesia untuk berupaya dapat memproduksi sendiri kebutuhan masyarakat Indonesia, bahkan dapat mengekspor ke luar negeri. Yang ketujuh, kesenian. Permasalahan yang muncul dalam unsur kesenian ini diantaranya adanya sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan seni, namun dalam mengekspresikan seninya tidak mengindahkan norma-norma dalam masyarakat. Walaupun sebagai ekspresi jiwa, emosi, dan ide seseorang atau sekelompok orang, namun tetap harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga tidak memunculkan masalah baru yang dapat mengganggu ketertiban umum.
Baik, demikianlah anak-anak materi bab 5 bagian B yang kita pelajari pada pertemuan saat ini. Mudah-mudahan materi ini bisa masuk dalam pikiran kita dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, kehilapan, dan kesalahan dalam materi ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua.